Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Josafat. Josafat memperanakan Joram. Joram memperanakan Usia. Usia memperanakan Jotam. Jotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleaser. Eleaser memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah memahami anugerah Allah dalam silsilah Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang daftar silsilah moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus tidak hadir secara tiba-tiba di dunia ini dan menjadi orang asing. Ia hadir dari keturunan leluhur, baik yang terkenal karena kebaikan dan prestasinya maupun karena keburukannya. Silsilah ini menjadi bagian dari sejarah leluhur yang secara manusiawi
menghadirkan Yesus di dunia untuk membersihkan, membereskan, dan menebus kesalahan umat manusia. Kehadiran Yesus adalah bukti nyata bahwa janji dan rencana Allah selalu digenapi, meskipun butuh waktu ribuan tahun. Pengarang Injil Matius menunjukkan 3 hal dalam Injil hari ini, yaitu silsilah Yesus Kristus anak Daud dan anak Abraham, rahmat yang melampaui masa lalu yang kelam, dan ketepatan waktu ilahi. Pertama, silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memenuhi janji keselamatannya kepada manusia yang pernah janjikan melalui Daud dan Abraham. Pengarang Injil Matius mengawali Injilnya dengan menegaskan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Penegasan ini, pengarang Injil memberikan 2 makna penting bagi para pembaca, terutama kepada bangsa Yahudi yang dituju Matius, yaitu anak Abraham dan anak Daud. Pengarang Injil Matius mengangkat nama Abraham untuk menegaskan kepada mereka, kepada bangsa Yahudi dan semua bangsa manusia, bahwa janji Allah kepada Abraham dan keturunannya akan mendapat berkat yang sama dari Allah. Penginjil Matius mau menegaskan kepada kita juga bahwa Yesus adalah puncak penggenapan janji ini. Pengarang Injil Matius mengangkat nama Daud untuk menegaskan kepada bangsa Yahudi dan kita semua bahwa Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Dalam diri Yesus Kristus putra Daud, Allah menggenapkan tahta keselamatan kekal. Yesus putra Daud itulah Raja yang dinanti-nantikan oleh suku bangsa Israel. Injil hari ini memuat daftar nama-nama yang panjang, mungkin terlihat membosankan bagi sebagian orang. Namun silsilah Yesus ini sangat penting karena menjadikan pintu gerbang untuk mengetahui secara mendalam isi keempat Injil yang kita miliki. Hal ini sangat membantu untuk mengenal secara lebih mendalam siapa Yesus bagi kita. Silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham ini mau menegaskan kepada kita bahwa keselamatan telah dirancang oleh Allah sejak semula. Peristiwa inkarnasi sungguh terjadi dalam konteks sejarah manusia. Yesus Sang Mesias yang dijanjikan itu tidak menjelma menjadi manusia secara tiba-tiba. Namun semuanya itu terjadi dalam sebuah rangkaian sejarah yang panjang. Kedua, rahmat yang melampaui masa lalu yang kelam. Benang merah dimulai dari Abraham, bapa semua orang beriman, sampai Raja Daud. Pribadi Daud yang lembut, takwa, dicintai, dan mencintai Tuhan, penuh kuasa dan kebajikan. Raja Daud adalah pribadi yang lembut, takwa dan lainnya, tetapi ia masih dapat jatuh dalam dosa asal.
namun ia menyesal dan bertobat. Maka kepadanya Allah menjanjikan keturunannya yang takkan pernah jatuh dalam dosa, yaitu Yesus Kristus. Dialah Allah yang menjadi manusia dan akan dilahirkan oleh seorang perawan, yaitu Maria istri Yusuf anak Daud. Di lain sisi, dalam silsilah ini mencantumkan nama-nama yang tidak sempurna dan bahkan menyimpan kisah-kisah kelam. Semoga dengan kisah silsilah Yesus Kristus ini menguatkan kita agar kita sungguh-sungguh mengenal siapa pribadi Yesus bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.